pagi Indonesia. Segmen Secangkir Kopi dari Kalimantan Timur kali ini tidak mengajak Anda ngopi, tapi kita berada di hulu Sungai Karangmumus. Sungai ini merupakan sungai yang membelah wilayah Kota Samarinda di sepanjang kurang lebih 15 km. Hingga saat ini Sungai Karangmumus masih menjadi tempat sampah terpanjang. Apalagi kalau kita melihat kondisi Sungai Karangmumus yang berada di hilirnya. Namun, di tengah kondisi seperti ini masih ada sekelompok masyarakat yang peduli tidak hanya untuk memungut sampah yang ada di Sungai Karangmumus, tetapi juga menyiapkan generasi untuk lebih peduli terhadap keberadaan Sungai Karangmumus. Mereka menamakan dirinya Sesukamu, Sekolah Sungai Karangmumus. Nah pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Misman, inisiator dari Sesukamu, Sekolah Sungai Karangmumus. Ini gimana nih Pak Misman? Itu bisa ceritakan nih Pak. Ini awalnya kan ini muncul dari gerakan memungut sampah di Sungai Karangmumus. Iya. Jadi gerakan itu benar-benar memunguti sampah di Sungai Karangmumus. Kemudian terus berkembang terus berulang, kita menjadikan Sungai Karangmumus ini menjadi embrio, menjadi tempat wisata. Jadi akan destinasi wisata. Kemudian itu kita siapkan ketinting apa. Lalu kemudian kita Sungai Karangmumus ini merawat Sungai Karangmumus ini tidak cukup hanya memunguti sampahnya, tetapi kita juga harus menjaga, merawat namanya ruang sungai. Nah kemudian ternyata ini agak susah kita ini memberi pengertian ini, maka satu-satunya juga kita harus memberi pendidikan yang berkelanjutan. Maka kita dengan inisiatif Mas Justinus kita bangun dirikan namanya Sekolah Sungai. Nah, hari ini awalnya untuk mewujudkan itu ya. Jadi munculnya Sekolah Sungai merupakan sebuah persiapan yang dilakukan ya. Rangkaian konsisten upaya kerja real merawat sungai ini. Tapi gimana kondisi Sungai Karangmumus saat ini kalau Pak Misman dengan teman-teman di gerakan memungut selai sampah melihatnya Pak? Secara objektif saya nilai Karangmumus sekarang masih terlantar dan belum disentuh, nah gitu kan. Kondisinya parah karena masih dijadikan tong sampah, kemudian masih memungkinkan untuk dibuat perumahan di tepi kiri kanannya, karena memang hampir di tepi kanan kiri Sungai Karangmumus itu tanah kaplingan. Biasanya kalau dia memang kaplingan tidak di jalur hijau, tapi di belakang jalur hijau. Tapi begitu ditempati kaplingan itu di belakang jalur hijaunya dirambah habis untuk membuat WC, dikupas, membuat pabrik tempe, membuat tempe tahu, pokoknya gitu. Jadi untuk saat ini kondisi Karangmumus masih belum optimal dijaga dan dirawat oleh orang yang tinggal di Samarinda. Dari hulu sampai dengan hilir. Dari hulu sampai dengan hilir. Ya, apa yang kemudian dilakukan di Sekolah Sungai ini untuk seperti tadi Bapak katakan, tidak hanya diajarkan dari sisi mengenalkan, tapi mereka langsung ikut begitu Pak. Benar sekali, ini yang penting ini, yang perlu dipahami. Sekolah di sungai di sini tidak semata-mata menciptakan atau membentuk sumber daya manusia yang cendekiawan atau ilmuwan. Bagi saya itu nggak cukup. Terlalu banyak cendekiawan, terlalu banyak ilmuwan. Yang paling penting dia memang berbudi luhur, berbudaya dengan air yang ada di sungai. Jadi dia harus sampai kepada mau menjaga dan merawat air. Bahkan dia mau betul-betul terjun memunguti sampahnya kalau itu memang masih ada sampahnya. Jadi kita nggak cukup kalau cuma ilmuwan. Karena di Samarinda sendiri banyak yang ahli sungai. Bahkan profesor doktor. Tapi di tepinya Sungai Karangmumus tetap terlantar juga nggak terkutik. Jadi kami tidak membentuk manusia yang berbasis ilmuwan. Nggak, bukan sekedar itu. Dia memang punya ilmu, tapi dia bukan hanya ilmuwan, tapi dia budayawan tentang sungai, berbudidaya, mau betul-betul menyentuh sungai. Jadi nanti di sini memang ini akan diwariskan. Jadi memang GMSS itu didirikan bukan untuk membesarkan organisasi, salah itu. Memfasilitasi siapapun yang mau menjaga dan merawat Sungai Karangmumus, mau belajar tentang sungai, tentunya mau benar-benar ngerti sungai, tidak hanya sekedar sampahnya. Bagaimana juga sekarang pemerintah menurap sungai itu juga harus dipelajari. Karena menurap sungai itu memutus hubungan ekologi dan itu membahayakan bagi manusia dan makhluk Tuhan lainnya. Makasih Pak Misman ya, bisa dilanjutkan lagi kegiatannya ya. Nah, ini pemirsa, Pak Misman inisiator dari Sesukamu, Sekolah Sungai Karangmumus, dan semoga tayangan Secangkir Kopi kali ini bisa memberikan inspirasi bagi Anda. Kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita, tetapi kita meminjam bumi dari anak cucu kita, termasuk sungai. Sudah seharusnya untuk diselamatkan. Sampai jumpa.